warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Job. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan info yang sangat bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman YouTuber pemula ya, supaya tidak mengalami hal yang sudah saya alami. Dan itu sungguh benar-benar bikin kita tuh menjadi kreator tuh down. Apa itu? Mari kita bahas setelah ini. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan dulu channel YouTube saya. Di sini saya mungkin lebih banyak bercerita ya, tapi dalam cerita ini supaya tidak teman-teman alami juga itu, supaya teman-teman tidak mengalami down seperti saya. Bisa teman-teman cek berapa, hampir setahun saya tuh tidak mengupload video, mungkin hampir setahun ya, tidak mengupload video. Itu dikarenakan karena masalah ini. Oke, kita langsung saja. Saya mau lihat, saya tunjukkan dulu video saya, channel saya. Oke, di sini. Saya tunjukkan konten saya ya. Oke, di sini. Ini yang paling atas ini baru kemarin, 2 hari kemarin saya berusaha ngupload lagi. Nah, di sini. Ini semua tentang tutorial ya. Tentang tutorial. Di sini saya membahas tentang video reupload. Oke. Dan ketika saya membuat konten tentang video reupload, di situ saya juga membuktikan bahwa video reupload itu aman. Karena di sini di video-video ini saya menjelaskan beberapa video yang bisa dijadikan video reupload. Walaupun sebenarnya saya diulang lagi, saya tegaskan lagi ya. Video reupload itu bisa kita gunakan, bisa dimonetisasi, bisa juga menghasilkan uang, asalkan kita tahu bagaimana cara memanfaatkan video tersebut. Contohnya misalnya video reaction, itu kan sama halnya, itu dasarnya video reupload, video orang lain yang dijadikan reaction gitu. Di sini saya kemarin mengubah channel saya menjadi channel yaitu tentang tausiah. Kita bisa lihat, saya buktikan jejaknya. Ini adalah sebuah bukti bahwa channel ini pernah diganti ya, diganti topik yang awalnya tutorial menjadi tausiah. Dan tentunya tausiah itu adalah video reupload ya. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman, yang perlu teman-teman pahami ya. Video reupload seperti pada judul video saya ini ya, 3 jenis video yang pasti aman buat reupload. Di sini memang benar ada 3 jenis video yang aman untuk dijadikan video reupload. Contohnya seperti yaitu video film, terus video tausiah, terus yang ketiga video apa ya? Lah, di situ saya membuat video tausiah. Kenapa saya berani membuat video tausiah? Karena kalau video tausiah itu dianjurkan oleh penceramahnya, oleh dai-nya untuk menge-share karena itu sebuah ilmu. Video tersebut saya edit sedemikian rupa asalkan tidak menjadi fitnah ya. Misalkan memotong sebuah ceramah itu tidak baik kan ya, menjadikan seseorang salah paham dengan ceramah tersebut. Jadi saya tuh berusaha untuk memaksimalkan editan saya untuk menjadikan video tersebut video milik saya sendiri, walaupun itu video reupload. Dan ketika saya mengupload, sudah mengedit semuanya, udah termasuk dari kecepatan video, termasuk suara, udah saya edit, mengecilkan suara supaya tidak sama persis. Dan disitu pun saya juga memberikan tampilan-tampilan dalam video tersebut, seperti gerak sebuah nada ataupun juga sebuah teks di bawah teks yang berjalan, supaya video tersebut benar-benar tidak sama dengan aslinya. Namun ketika saya upload di YouTube, di situ ada yang langsung lolos, ada yang aman, ada yang ketika ngupload itu kena teguran. Nah, ketika saya upload video tersebut kena teguran di durasi berapa, misalkan 1 menit, dari detik ini sampai ke detik sekian, itu saya coba hapus atau mengedit kembali video tersebut. Jadi video yang sudah saya upload saya hapus. Itu. Ketika saya edit kembali dan saya upload ulang, ternyata lolos. Nah, di sini masalahnya. Ketika saya mengupload dan di situ sudah aman, tidak ada teguran, ternyata lama-lama ketika subscriber itu makin banyak, bisa teman-teman saksikan di punya saya ini
dulu hanya 4.000, 5.000 seperti itu subscriber ya. Tapi ketika saya mengganti topik video channel saya ini menjadi tausiah, channel saya tuh subscribernya naik pesat. Contohnya bisa sampai 24.000 ya. Nah, ketika subscriber kita semakin banyak ya, semakin cepat naiknya, disitulah mulai adalah kendala-kendala. Yang sebelumnya video yang kita upload pertama itu lolos ya kan, tidak ada teguran, itu akhirnya terkena klaim hak cipta. Kedua, habis itu terkena juga, walaupun video itu hanya beberapa yang kena. Tapi yang sebelumnya video tersebut yang tidak terkena hak cipta itu jadi terkena hak cipta gitu. Nah, di situ sampai beberapa kali punya saya akhirnya seperti ini. Biar teman-teman tidak mengalami yang saya alami. Oke, saya contoh ya. Inilah yang terjadi. Oke, kita cek di sini. Channel Anda saat ini tidak dapat memperoleh penghasilan. Padahal waktu itu saya hampir sudah mendapatkan penghasilan. Karena waktu itu gaji yang udah masuk di Google AdSense itu udah 900 lebih. Tinggal 400 ribuan lah mau keluarkan, minimal cair itu 1.300.000. Akhirnya lah seperti ini. Channel dasarnya tidak dapat memperoleh penghasilan. Oke, apa yang terjadi? Setelah meninjau channel Anda menggunakan kombinasi sistem otomatis dan petugas meninjau, kami menemukan bahwa channel tersebut tidak memenuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Lah, disinilah. Berikut yang Anda dapat lakukan. Pertama, ajukan banding jika menurut Anda keputusan kami salah. Oke, saya bahas di yang pertama ini. Ngajukan bandingnya gimana? Ketika channel kita kena seperti itu, ngajukan bandingnya yaitu kita membuat video seperti kita membuat konten dan di situ mengakui, menjelaskan bagaimana kita membuat video tersebut, bagaimana kita mengeditnya, dari mana kita, semua lah. Jadi itu sebagai pembuktian kalau misalkan video tersebut memang asli punya kita yang bikin tapi bermasalah. Nah, karena itu makanya ajukan banding jika menurut Anda keputusan kami salah. Nah, sedangkan punya saya memang jelas-jelas adalah video orang lain yang saya upload. Jadi mau saya review kayak gimana? Itu loh. Jadi gak bisa, karena video tersebut memang punya orang lain. Tidak mungkin saya membuat video cara-caranya saya mengambil video orang lain terus saya edit, gak mungkin, tetap gak akan lolos. Karena itu di sini saya itu mengambil opsi kedua, edit channel Anda lalu ajukan ulang permohonan. Nah, disitulah video short tausiah saya, video panjang tausiah saya hapus total. Dan di situ ternyata ketika saya udah down, karena ketika kita membuat video upload kita kan juga membutuhkan waktu, pikiran dan juga semacamnya ya. Tapi ketika udah hampir mendapat hasil dan didismonikasi, kita pasti down. Semua pasti down. Namun saya sekarang ini berusaha bangkit. Nah, di sini ketika saya down, saya lama tidak mengupload video. Bisa teman-teman lihat ya, sekitar hampir 1 tahun. Dan di sini teman-teman bisa melihat di sini subscribernya yang dulunya mencapai 4.000 hampir 5.000, bukan subscriber ya, tapi jam tayang tonton. Nah, di situ ternyata ketika video ada yang saya hapus, dan di sini juga nggak tahu kenapa jam tonton publik ini juga menurun. Seharusnya di sini masih 4.000 ya, 4.000 lebih. Padahal hanya 2 video yang saya hapus dari video original saya itu. Gak tahu apa mungkin gara-gara kita tuh nggak ngupload video, terus lama-lama jam tonton kita tuh berkurang ya. Silakan teman-teman yang paham komen ya di kolom komentar ya, karena soal ini saya juga nggak paham. Jadi itu teman-teman ya, ini sebagai pengalaman. Kalau misalkan teman-teman mau buat video re-upload, silahkan buat. Tapi asalkan teman-teman harus pandai-pandai lah memanfaatkan video tersebut. Misalkan jadikan video reaction kayak gitu ya. Atau misalkan video ceramah, ambillah video ceramah yang benar-benar nanti karena seperti ini teman-teman ya. Ketika video ceramah mungkin iya yang pemiliknya misalkan punya Ustaz Somad,
Mungkin pemiliknya nggak masalah, memang udah di-share, memang nggak apa-apa asalkan nggak dipotong. Tapi kan yang datang ke tausiah tersebut kan ada juga yang merekam video tersebut untuk konten dia. Mungkin saya juga ngambil dari video itu, yang akhirnya saya pun kena. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memaksakan memakai trik-trik saya yang itu, kalau bisa sebenarnya sih. Bisa, cuma jangan terlalu memaksakan. Risikonya sangat besar. Banyak konten video yang upload yang juga lolos, tapi juga banyak yang bermasalah ketika channel tersebut udah gede. Seperti itu ya. Jadi rentan seperti itu. Takutnya nanti ketika hasilnya kalian mendapatkan hasil besar, tapi habis itu kena dis. Itu sangat disayangkan sama sekali. Oke teman-teman, saya tidak mau berpanjang lebar. Mohon maaf ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman tidak mengalami hal yang saya alami. Saya undur diri. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.